Halo, selamat pagi sahabat onlineku. Assalamualaikum. Kue kering kacang kali ini glowing dan cantik. Bagaimana sih cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk kita simak bersama. Ada tips juga cara mengoles telur supaya tidak pecah di kuenya. Sebelum tonton video ini, sebaiknya sahabatku tolong subscribe dan komen juga like-nya. Jangan lupa juga klik loncengnya supaya saat saya posting video terbaru teman-teman yang akan mendapat pertama kali notifnya. Pertama-tama saya akan sangrai kacang tanah sebanyak 500 gram sampai matang. Kacang tanah sangrai sudah matang, terus kita tunggu sampai dingin ya, baru kita kelupas kulit arinya. Di sini saya masih menggunakan kuali ya, tidak saya pindahkan tempat lain. Cara saya mengelupas kulit ari kacang seperti ini, jadinya lebih cepat. Kalau teman-teman seperti apa caranya? Ini penampakan kacang sangrai yang sudah dikelupas kulit arinya. Lanjut saya timbang dulu gula pasir sebanyak 400 gram. Kemudian saya akan giling ya. Lanjut gula pasir sebanyak 400 gram kita blender sampai lembut, sampai halus. Langsung saya simpan gula halus di dalam wadah. Sebelumnya di sini saya akan saring dulu gula halusnya supaya terpisah gula yang masih menggerindil. Maaf, kacang tadi sudah di blender ya sebanyak 500 gram tidak tershoot. Kemudian saya lanjut sisa gula di blender lagi. Sisa gula yang di blender saya ayak sampai habis. Beri garam setengah sendok makan, gunakan garam halus ya. Saya tambahkan juga vanili 1 sendok teh. Vanili serbuk tambahkan 1 kg terigu pro sedang. Saya menggunakan segitiga biru. Harusnya pakai terigu pro rendah ya, tapi saya kehabisan stok, jadi saya menggunakan terigu segitiga biru pro sedang saja. Terigu tidak saya saring atau diayak karena sudah lembut ya dan tidak ada yang menggerindil. Campur dan ratakan semua adonan. Kemudian masukkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 500 ml sambil diratakan semua adonan tercampur dengan minyak. Saya masukkan minyak goreng secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya merata. Langsung bluruk aja ya supaya cepet diaduknya. Nah, serur. Hahaha. Karena adonan sudah agak berat, jadi saya akan gunakan tangan untuk mengaduk adonannya dan dipastikan tangan sudah dicuci bersih. Saya aduk-aduk adonan sampai merata juga kali. Saya juga akan tambahkan margarin sebanyak 100 gram. Tujuan ditambahkan margarin supaya adonan nanti saat di oven tidak pecah, dia akan kokoh. Jika adonan dirasa masih kering, bisa ditambahkan lagi margarinnya ya, karena terigu sifatnya bisa dia menyerap lebih banyak air, atau ada juga yang tidak. Bisa ditambahkan minyak atau margarin jika adonan dirasa masih kering. Pokoknya diatur saja, kira-kira adonan sudah pas dan bisa dipulung, itu sudah pas ya, jangan terlalu banyak margarin juga karena nanti saat di oven dia akan meleleh. Tekstur adonan seperti ini ya, kalis dan tidak lengket di tangan. Selanjutnya saya menggunakan loyang yang tipis seperti ini untuk lebih mudah untuk dicetak, supaya nanti hasilnya dia sama tebalnya. Saya akan bikin ketebalan kira-kira 8 mili ya, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Ratakan dan padatkan adonan di dalam loyang. Teman-teman juga bisa menggunakan cetakan
pakai kayu ya. Bisa dibikin sendiri ketebalan dan panjangnya. Karena saya cuma ada loyang tipis ya, saya gunakan dulu saja. Ketebalan di sini 1 cm, tapi saya menggunakan 8 mili saja. Pokoknya diatur sajalah kira-kira seberapa keinginan ketebalan kue kacangnya nanti sama teman-teman ya. Saya tekan-tekan adonan supaya lebih padat. Pastikan jangan sampai ada adonan yang kosong ya. Jika sudah rata dan padat, saya tutup adonan dengan plastik. Saya gunakan alat smoother polisher untuk menekan, memadatkan adonan. Apalagi ya jenenge, pokoknya setrika yang untuk meratakan fondan kue ulang tahun itu ya. Padatkan dari ujung sampai ujung lagi dan ratakan supaya ketebalannya itu sama ya. Jika sudah rata, kemudian saya akan cetak menggunakan cetakan seperti ini. Saya ambil dari ujung dan pas ya, harus dipaskan supaya hasilnya cantik. Tekan-tekan sampai tercetak dan lanjutkan sampai ke ujung. Saya bikin 4 blok dulu, lanjut saya angkat cetakan menggunakan sutil kecil ya. Nah, seperti ini hasil cetakannya. Ketebalannya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Lakukan semuanya sampai habis, kemudian dipindahkan ke dalam loyang untuk siap di oven. Setelah tercetak semua, saya akan oles dengan kuning telur. Saya menggunakan 2 kuning telur dan 1 telur utuh. Lalu saya teteskan 5 tetes pewarna kuning, 2 tetes pewarna oranye, pewarna makanan sayang ya. Untuk mengoles kuning telur bisa juga dengan cara sebelum di oven atau di oven lebih dulu. Di sini saya akan menggunakan metode sebelum di oven. Oles secara merata sampai selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Adonan siap kita panggang. Saya panggang adonan. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Saya simpan adonan di rak atas dan rak bawah selama 40 menit. Selama 20 menit kemudian saya putar adonan rak atas, saya putar balik ya supaya matangnya merata. Karena saya letakkan adonan yang paling atas lebih dulu, jadi paling atas saya putar balik dulu dan bagian bawah saya diamkan dulu. Kita tunggu sampai matangnya merata. Nah, ini dia hasilnya, matang merata dan cantik glowing, tidak pecah ya. Maaf tidak diambil videonya saat mengambil adonan dari oven. Dan penampakan hasil eksekusi kue kering kacang begini sahabatku, teman-temanku. Kokoh, manis, gurih, dan lembut, ngepiur. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.